Ada satu saham di US market yang orang masih banyak belum tahu. Namanya SCCO ya, atau Southern Copper. Ayo kita analisis bareng. Oke, jadi kalau kita lihat SCCO secara weekly ya, di sini dia itu masih masuk ke dalam struktur uptrend. Tapi memang sekarang dia lagi dalam posisi sideways. Dan di sini kita melihat ada ya pola ascending triangle. Nah, yang pengen di-highlight adalah di area ini ya, teman-teman, di 199 sampai 201. Karena kalau misalnya weekly candle-nya berhasil close di atas 201, apalagi kalau misalnya kita lihat di sini dengan volume yang meningkat ya, nih. Itu berarti ada potensi konfirmasi dari bullish breakout. Kalau terkonfirmasi, ini harganya untuk di target berikutnya itu bisa sampai di area 216 di level ini ya. Dan akan ada potensi lagi ke 223 dan 224. Nah, kalau kita bahas mengenai sisi momentumnya, ini bisa dibilang juga saham ini mulai menarik. Kalau kita lihat dari MACD weekly-nya ya, di sini kita lihat itu sudah mendekati bullish crossover nih, titik ini ya, di mana garis merah dan garis hijaunya bertemu. Dan kalau kita lihat dari RSI-nya di sini itu masih di area netral bullish ya, di sini. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai risiko ya, SCCO ini kalau dia nanti breakdown dari 182 ke 144 ya, di range itu ya, yang dimana juga dekat dengan EMA 20 secara weekly-nya yang garis warna biru ini ya, kemungkinan skenario bullish-nya itu mulai invalid dan ada kan bisa risiko penurunan ya ke sekitar harga 167. Nah, jadi kita perlu pahami SCCO ini juga cukup sensitif ya sama harga copper. Jadi kalau misalnya harga copper tetap kuat, demand-nya bagus, ini bisa jadi katalis tambahan. Ya, yang paling kita sering dengar adalah EV cars ya, karena pembuatan mobil EV itu membutuhkan tembaga. Ya, jadi mereka sangat closely related. Jadi ini bisa menjadi katalis tambahan yang perlu kita perhatikan bersama. Oke, jadi sekali lagi gue bakal tunggu konfirmasinya ya. Kalau dia breakout dari 201, ini bisa jadi potensi bagus untuk pertimbangan masuk ke dalam saham ini ya. Tapi kalau misalnya dia breakdown ke bawah di level 184-182, berarti baiknya kita lebih hati-hati ya. Tapi tetap sesuaikan dengan strategi investasi kita masing-masing. Oke, kira-kira saham apa lagi nih yang mau kita bahas berikutnya? Komen di bawah ya.